siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita dipertemukan lagi untuk mata pelajaran akidah akhlak. Tapi sebelum itu coba kalian rapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Nah, silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Ibu absen dulu ya. Nabila, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Akbar, Hadir Bu. Tia, Hadir Bu. Naila. Hadir Bu. Hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Ya, bagus. Sifat wajib dan mustahil bagi Allah yang jumlahnya ada 20. Iya, 20. Nah, hari ini kita masih ada di bab sifat-sifat Allah dan pembagiannya, yaitu tapi hari ini kita belajar tentang sifat terakhir yang dimiliki oleh Allah, itu selain sifat wajib, sifat mustahil, dan yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah. Tuh. Sebelum kita masuk ke penjelasan, coba kalian perhatikan dulu gambar di depan. Coba kelihatan semua nggak? Ya, coba kalian perhatikan. Nah, setelah kalian perhatikan, coba apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Bu, sifat jaiz itu apa kok berhubungan sama gambar itu? Iya, bagus. Sifat jaiz itu apa? Ada lagi? Bu, ada berapa sifat jaiz? Iya, sifat jaiz. Ada lagi? Bu, bagaimana cara mengimani sifat jaiz? Iya, bagus pertanyaannya. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan ya. Jadi, sifat jaiz itu artinya adalah boleh dimiliki dan juga boleh tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat jaiz itu hanya ada satu, yaitu fi'lu mumkini au tarkuhu. Fi'lu mumkini au tarkuhu, yang artinya adalah memperkuat apa yang mungkin terjadi atau tidak membuatnya. Jadi Allah bebas dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Allah mau menjadikan makhluk itu hidup atau tidak menjadikannya. Seperti gambar-gambar tadi ya. Misalkan Putri nanam pohon dari kecil, diurus dengan hati-hati, tapi Allah berkehendak lain ya. Allah nggak mau pohon itu berbuah misalkan, jadi mati pas masih muda atau pas masih kecil kayak gitu ya. Atau Allah juga bebas mau menciptakan pohon itu sampai berbuah sehingga kita bisa menikmati hasilnya. Nah, kemudian dari sifat jaiz Allah, Allah memiliki dua kebebasan, yaitu yang pertama adalah kebebasan mencipta atau tidak mencipta. Nah, seperti apa contohnya? Seperti tadi, Allah bebas menciptakan pohon, mau pohonnya sampai berbuah atau pohonnya mati saat kecil. Bagaimanapun kita merawatnya, jika Allah berkehendak, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 68, yang artinya adalah, Putri bisa bantu Ibu membacakannya? Silahkan, yang ini, yang atas. Yang atas ada bawah. Iya. Dan Tuhanmu menciptakan dan memiliki apa yang Dia kehendaki bagi mereka manusia. Tidak ada pilihan. Maha suci Maha Allah. suci Allah dan Maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan, ya nggak apa-apa. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Tadi misalkan Allah mau menciptakan
pohon mau mati saat muda atau sampai berbuah, itu terserah Allah. Seperti wanita yang sedang hamil, misalkan Allah berkehendak janinnya itu akan sampai dilahirkan atau tidak. Nah, kemudian kebebasan yang kedua adalah kebebasan mengatur semua makhluk-makhluknya. Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya adalah Allah bebas mau menciptakan manusia itu sebagai laki-laki atau menciptakan manusia sebagai perempuan. Bisa juga orang yang kaya atau orang yang miskin dulu, orang yang sehat, orang yang sakit, seperti itu ya. Seperti yang Al-Quran surat Al-Imran ayat 26. Nah, kemudian bagaimana kita mengimani sifat jaiz Allah? Jadi ada 4 ciri-ciri beriman kepada sifat jaiz Allah. Yang pertama adalah tidak boleh putus asa. Orang yang putus asa itu sama dengan orang yang mati. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keinginan suatu apapun. Dia nggak punya semangat hidup. Misalkan Nabila mau belajar mau belajar matematika, terus bilang nggak mau belajar lah, ini susah banget gitu. Harusnya kita nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh putus asa. Kita harus bilang belum bisa gitu. Jadi kita harus berusaha lebih keras agar mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Harus bisa gitu. Kemudian sikap yang kedua adalah bersyukur. Perbanyak mengucapkan alhamdulillah atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah gitu. Karena orang yang tidak bersyukur, yang tidak pandai bersyukur, itu sama dengan orang yang kafir. Apa itu orang yang kafir? Adalah orang yang kufur nikmat, tidak diberi mata, harus digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, diberi mulut, harus berbicara hal-hal yang baik, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada siapapun, kepada orang tua, kepada adik, saudara, tetangga, bahkan orang yang tidak dikenal, orang yang berbuat jahat kepada kita gitu. Jadi kita nggak boleh membalas keburukan dengan keburukan, kita harus selalu berbuat baik. Dan yang terakhir adalah ikhlas. Bagaimana itu ikhlas? Ikhlas itu tidak ada batasnya, sama seperti sabar ya. Sabar itu luas sekali, tidak ada batasnya. Dan ikhlas itu ketika kita membantu seseorang, baik itu teman ataupun orang tua, kita tidak mengharapkan sesuatu apapun. Misalkan dia mau nyapu gitu, ibu aku mau nyapu gitu, tapi aku mau beli es krim kayak gitu, nggak boleh ya. Kita harus melakukan pekerjaan apapun itu adalah mutlak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya pertanyaannya tadi sudah terjawab semua ya. Nah, sampai sini paham nggak? Sifat jaiz itu artinya boleh dimiliki dan juga boleh tidak dimiliki. Sifat jaiz ada berapa? Kok 20? Banyak banget. Sifat jaiz ada berapa? Apa? Apa tuh? 1 atau 3? 1. Yaitu fi'lu mumkini au tarkuhu. Kan tadi ini. Coba lihat. Fi'lu mumkini au tarkuhu. Sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah paham, coba kalian lihat tabel di depan ini. Nah, di sini ada contoh tentang kalian menulis sifat-sifat wajib, mustahil bagi Allah. Kan kita kemarin sudah belajar sifat wajib tuh. Kita udah belajar sifat mustahil Allah. Nah, sekarang coba kalian buat tabel kayak di sini, kayak di gambar ini ya. Misalkan sifat wajibnya, terus kalian kasih keterangan kalian setuju atau tidak setuju dengan sifat wajib tersebut. Misalkan wujud itu sifatnya, terus kalian setuju. Nah, alasannya apa? Ditulis ya di tabel yang berikutnya.
Bisa? Bisa. Bisa. Nah, masing-masing orang buat tiga sifat aja. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, coba Nabila ambil tugas teman-temannya, kumpulkan di depan. Terima kasih. Ya. Iya, bagus nih, udah paham semua ya. Nah, kalau gitu, karena waktunya sudah mau habis, jadi kita akhiri aja pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk PR di rumah, coba kalian rangkum, membuat rangkuman dari awal ya, dari sifat wajib, sifat mustahil, dan yang terakhir adalah sifat apa barusan? Jais. Nah, kalian buat rangkuman, minggu depan kalian bacakan di depan kelas, oke? Nah, inti dari sifat jais Allah adalah 4 hal yang harus kita lakukan. Apa itu tadi? Tidak boleh putus asa, bersyukur, ikhlas, terus berbuat baik. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara kita mengimani sifat jais, maka kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa belajar ikhlas dan belajar tolong menolong. Nggak harus langsung semuanya diterapkan, jadi kita harus menerapkannya secara perlahan gitu ya, perlahan tapi pasti. Nah, demikian pelajaran hari ini ya. Jangan lupa kalian pelajari materi untuk minggu depan, yaitu minggu depan kita akan memulai awal dari bab 3, yaitu belajar tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Sebelum ibu tutup, silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Kalau gitu kita cukupkan pembelajaran kita hari ini ya. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.